Halo, Halo. teman-teman Katolik semuanya. Apa kabar? Kita belum jadi ketemuan lagi nih karena pandemi. Iya, memang berat ya. Tapi kita masih dapat jadi berkat loh untuk orang lain. Teman-teman kita di Paroki Selipi sudah bekerja menjadi berkat bagi orang lain melalui hal-hal yang sederhana, seperti membagi nasi bungkus kepada para pengendara kendaraan umum dan ojol. Ini yang kerja bukan hanya yang terlihat di foto. Iya, betul. Banyak ya. Iya, ibu-ibu yang masak nasi dan lauk, umat yang cari bahan untuk masak. Iya, betul. Nyumbang dalam bentuk duit. Nah, apalagi itu. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk berbagi dengan sesama dan jadi berkat bagi orang lain. Betul. Hari ini kita ingin melihat bagaimana Tuhan menggandakan upaya kita untuk membantu orang lain secara berlimpah-limpah. Kita bisa belajar bahwa apa yang nampak oleh kita itu hanyalah sebagian kecil dari pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang jauh lebih besar adalah bagaimana Tuhan menggandakan buah pekerjaan kita melalui berbagai cara. Yuk kita baca dulu deh Injil hari ini. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sudah sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. O Father, Lord of heaven and earth, I thank thee for thy bounties. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kak, Ya, apa sih yang ingin diajarkan Tuhan Yesus dari mujizatnya? Nggak banyak-banyakin roti ini? aku akan menjawabnya. Pertama, Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Di awal perikop dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Kalau kamu sering baca Injil, maka kamu akan sering menemukan kata-kata tergeraklah hatinya sebelum dia melakukan mujizat. Nah, artinya awal sebuah mujizat adalah ketika hatimu tergerak untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Kayak Yesus tuh gitu. Oh iya. Tapi Kak, apa artinya tergerak hati, Kak? Maksudnya apa ya, Kak?
Pernah nggak kamu ngerasa nih iba sekali ketika seseorang udah dan pengen melakukan sesuatu, walaupun mungkin kadang-kadang kita bingung mau melakukan apa. Nah, itu adalah hati yang tergerak. Oh. Pernah juga nggak merasa kepengen nangis ketika mendengarkan suatu cerita? Pernah, Kak. Ini mah paling sering, men. Iya. Itulah tanda hati kamu tergerak ketika kamu menemukan momen-momen seperti itu. Oke. Jangan ngerasin hatimu ya. Segera berikan tatapan penuh cinta, kata-kata penghiburan, bahkan sampai memberi makan kepada Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus kok kepada Tuhan Oh Yesus. ya benar, seperti Tuhan Yesus. Ike serimpet. Lanjut. Nah, pelajaran kedua nih Kak, menurut Kakak adalah perintah Yesus sendiri ya Kak. Kamu harus memberi mereka makan. Perintah ini nggak macem-macem ya Kak. Bener banget. Yesus tuh nggak bilang kalau kamu punya uang kamu harus memberi mereka makan. Enggak ya Kak. Enggak. Dia cuma bilang kamu harus memberi mereka makan. Kadang-kadang kamu pinter nih, Wen. Kadang-kadang enggak, aku bercanda ya. Makanan adalah sumber kehidupan. Makanya Tuhan sangat memperhatikan agar manusia yang dikasihinya bisa makan. Ingat nggak waktu bangsa Israel berjalan nih di padang gurun selama 40 tahun setelah mereka dibebaskan dari perbudakan itu. Nih, Tuhan memelihara mereka dengan memberikan mereka roti mana. Tahu nggak roti mana? Enggak Kak. Roti yang warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti roti madu. Tuhan juga memberikan mereka daging, yaitu enak. burung puyuh. Burung puyuh itu yang kecil tuh, yang mudah dipungut sama orang-orang Israel. Nah, kalau Tuhan aja sangat memperhatikan makanan untuk orang-orang yang dikasihinya, kita juga harus gitu ya Kak ya? Ya, masalahnya bagaimana caranya? Oh iya. Cara yang paling mudah sih Kak, tidak membuang-buang makanan Kak. Aduh, itu sering banget loh dilakukan orang-orang. Makan gak dihabisin, dibuang-buang, Iya. disimpan lama-lama lalu dibuang, dimasukin Iya. kulkas. Lanjut. Siapa yang kalau makan gak habis piringnya? Atau siapa yang kalau Ya makan piringnya nggak habis, Oh iya, nggak bersih piringnya. oh iya, gitu. nggak bersih piringnya maksudnya. Siapa? Siapa yang kalau makan ngambilnya banyak-banyak tapi terus nggak habis kekenyangan? Waduh. सर आपने खाना खा लिया या मैं बाद में आ जाऊं? हाँ उठा लो, बस खा लिया मैंने। ले जाएं। हाँ उठा लें। सर वो टिफिन आज लंच क्लाइंट के साथ बाहर है। या आई ऑन माय वे। सर उठा लो। हाँ उठा लो। Nah, sekarang kalau kamu makan, ingat juga bahwa banyak orang yang belum makan seharian. Iya banget tuh. Iya, semoga hati kamu juga tergerak untuk menunjukkan simpati kepada mereka dengan menghabiskan makanan kamu. Simpel ya Kak? Simpel. Nah, cara kedua nih lebih tinggi nih tingkatannya, yaitu ngurangin konsumsi kamu, yaitu dengan cara berpuasa atau pantang. Kita sih memang diwajibkan berpuasa dan berpantang pada masa Prapaskah untuk menyambut Hari Raya Paskah. Tapi sejak dulu nih umat Katolik yang setia berpantang daging setiap Jumat sepanjang tahun loh. Oh iya Kak? Iya, mereka juga sering berpuasa pada hari-hari tertentu tergantung kepada komitmen mereka sendiri. Puasa atau pantang tuh bukan diet, Wen. Bukan diet, Katrin. Hehehe. Kalau diet tuh berarti ngurangin makanan, tapi uang yang tidak dipakai untuk membeli, berarti uang yang tidak dipakai untuk membeli makanannya digunakan untuk yang lain. Tapi kalau soal puasa dan pantang yang sungguh-sungguh artinya menyisihkan uang kelebihan untuk membantu orang lain yang berkesusahan, terutama soal makanan. Yuk kita mulai coba dikit-dikit ya. Iya. Tapi ada lagi ya kayak cara yang lebih
keren lagi sebenarnya Kak. Banyak banget. Walaupun susah ya Kak, Hmm. yaitu secara aktif mengarahkan energi dan upaya agar tidak ada orang yang lapar di seluruh dunia. Ini mengarahkan energi dan upaya tinggi banget ini bahasanya. Terus gini. Tahu nggak kamu bahwa ada 800 juta orang yang kelaparan di seluruh dunia? Wah. Jumlah itu sama dengan 3 kali lipat jumlah penduduk Indonesia. Waduh. Jadi kalau kamu lihat 10 orang di seluruh dunia, salah satunya pasti sedang kelaparan Kak. Wah, mengenaskan ya. Iya. Terus tahu nggak kamu bahwa setiap hari ada 25.000 orang di seluruh dunia meninggal karena kelaparan. Tahu nggak kamu ada 122 juta anak yang nggak bisa tinggi karena kelaparan. Waduh, itu yang paling kasihan. Padahal kan anak-anak itu masa pertumbuhan, mereka butuh banget makanan ya. Iya. Nah, apa? Kamu ngomong apa? Aku lanjut deh ya. Iya deh. Gereja sejak awal sejarahnya tuh telah terjun di dalam perjuangan melawan kelaparan. Hebat kan? Iya. Dalam kisah para rasul ada cerita bahwa semua orang menjual miliknya dan menyerahkan kepada para rasul untuk dibagi-bagikan sesuai kebutuhannya. Artinya mereka menjual miliknya agar semua orang minimal bisa makan dan tidak menderita lapar. Iya. Berarti udah sejak awal ya Kak ya. Tapi Kak, kita kan masih kecil, apalagi teman-teman yang remaja ini Kak, masih pada kecil-kecil. Maksudnya teman-teman kita kali, bukan kamu. Oh iya. Dan kita juga nggak punya banyak hal yang untuk dibagikan, apalagi untuk ngenyangin seluruh orang di dunia. Aduh Kak, boro-boro gitu loh. Iya betul tuh. Nah itu gimana Kak? Nah, itu adalah pelajaran ketiga dari kisah mujizat penggandaan roti dan ikan. Jadi ada pelajarannya ya. Tuhan Yesus tuh berkata, bawalah kemari padaku, diambilnya, menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecah roti, dan memberikan pada murid-muridnya untuk dibagikan pada orang banyak. Oh, aku tahu Kak. Tuhan Yesus itu mau mengajarkan supaya sebelum kita membagikan sesuatu kepada orang lain, kita kasih dulu ke dia. Benar. Ya kan Kak, supaya diberkatin sama dia, diucapkan syukur, diberikan berkat, lalu baru kita berikan kepada orang lain. Ya maksudnya tuh didoakan dulu, Iya. diberikan kepada Tuhan. Maksudnya kita doakan Tuhan, semoga apa yang saya beri ini menjadi berkat. Iya, dengan berkat itu maka mujizat bisa terjadi ya Kak. Sama kayak Injil yang tadi ya Kak. Iya banget. Iya, percaya nggak kamu bahwa sedikit yang kamu berikan dengan kasih, tapi dengan berkat Tuhan itu akan jadi luar biasa besar. Yuk kita lihat kisah Jose Montaño berikut ini. Mask and gloves, Jose Montaño walked alongside his family members. At just 12 years old, he organized this 5K fundraiser, raising money for sick children at Rady Children's Hospital. I want to make a change. Jose was diagnosed with a rare form of brain cancer more than 2 years ago.
But instead of just thinking about himself, his heart is focused on helping other sick children. I want more people to think about other people and not themselves. So he started a foundation that buys goodie bags for kids stuck in the hospital. 10 News cameras were there 3 weeks ago as he passed toys and snacks to patients and their parents. A way of life Jose knows all too well, having had to spend a lot of time in a hospital for his chemotherapy treatments. But to continue his mission, Jose needed to raise money. And that's where this run comes in. 300 people registered to support the cause. It makes me feel really warm in my heart. Nah, Jose Montaño juga seumur kalian dengan penyakit yang membawa kematian. Tapi dia tergerak hatinya untuk membantu orang lain. Dengan seluruh kekuatannya ia menggalang dana membahagiakan anak-anak lain yang sakit. Berarti ia tuh tidak berusaha sendiri ya Kak? Enggak. Ia menyerahkan semua usahanya kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan telah menggandakan usahanya. Iya. Ia sendiri telah meninggal pada tahun 2014. Kasiannya Kak. Hanya 2 tahun nih setelah ia memulai penggalangan dana itu. Kayaknya cuma sebentar ya Kak dia berininya ya Kak. Iya benar. Tapi Kak, yayasan yang dibangun dari idenya itu masih ada Kak sampai sekarang, 6 tahun kemudian. Itu dia, hebat kan? Iya, dan masih memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yang sakit Kak. Apakah Jose Montaño sendiri yang berhasil menggandakan dana itu? Tentu tidak jawabannya. Berkat Tuhan yang menggandakannya, persis seperti yang terjadi pada saat mujizat 5 roti 2 ikan ya Kak, yang mampu memberikan makan 5.000 orang. Masih kebanyakan 12 bakul. Jadi ketika hatimu tergerak, lakukanlah sesuatu atau berilah sesuatu dengan sebelumnya mengucapkan doa kepada Tuhan agar ia sendiri yang berkenan menggandakan apa yang kamu lakukan dan berikan. Iya, semoga kamu pun mengalami mujizat pergandaan roti di dalam hidupmu. Tuhan memberkati.